Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dipermudahkan dalam segala urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Sri Wulandari, mahasiswi Ilmu Hadis tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan kali ini aku mendapatkan tugas untuk memaparkan bagaimana sih cara menggunakan software hadis. Salah satu softwarenya adalah Hadisoft. Nah, pada kali ini, aku juga izin untuk ngerekam dan memaparkan di YouTube dan channel aku. Mungkin teman-teman bingung cara menggunakan Hadisoft ini bagaimana. So, mari kita bedah bersama. Jika kurang dan maaf. Dan jika teman-teman ada yang dibingungkan, teman-teman boleh langsung apply dan teman-teman bisa langsung melatih terkait aplikasi ini. Dan bisa kita mulai aplikasi ini. Ini pada kali ini udah ya tampilan di depan. Jadi teman-teman bisa lihat ada tampilan daftar buku dan ada juga hadis berdasarkan kedudukannya. Nah, terus di sini juga ada hadis berdasarkan tema, ada bookmark dan ada tanda search. Nah, kita beralih ke sebelah kanan. Buku, daftar hadis. Dia sama ya, buku tapi ada tulisannya daftar hadis dan ada sanad hadis itu seperti rantai. Nah, apakah dia itu sahih, apakah nggak dia itu enggak, apakah dia dhaif dan hal-hal lainnya itu ada dalam sanad hadis ini. Dan di sini juga ada namanya hadis serupa, ada di sini pencarian dan juga ada laporkan perbaikan. Maka dari itu coba kita langsung praktik. Di dalam aplikasi Hadisoft ini ada 14 kitab. Ya. Nah, ntar kalau bisa kita tekan nih, tekan gini aja, jadi nggak tekan ke dalamnya ya. Kita bakal tahu di Sahih Bukhari itu terdapat 77 kitab, 3.761 bab, dan 7.008 hadis. Nah, kita bakal lihat dari Sahih Bukhari. Nah, kita bisa lihat ya guys. Di sini udah ada hadis, sebelah kiri, sebelah kanan juga udah ada makna. Kita bisa lihat ini, tombol sanad hadisnya. Kita bakal tahu, ini hadis ini sahih nggak ya tingkatannya. Ada warna biru muda, biru tua, dan hijau stabilo. Hijau sih ya kalau tadi bilang warnanya. Di sini ada sahabat, ada yang sikoh. Nah, ada sikoh adil. Nah, terus misalnya teman-teman bingung, Kak, nggak paham itu apa hadis makbul. So, kita bisa tekan ya. Tekan-tekan aja guys, tekan-tekan aja nggak apa-apa. Digunain semua fitur yang ada di aplikasi ini. Makbul. Makbul ialah perawi yang diterima periwayatannya dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Kita buka lagi nih, contoh tertuduh berdusta. Tertuduh berdusta ialah orang yang tertuduh berdusta derajat hadisnya seperti hadis palsu. Berarti dia sama dengan hadis maudhu. Tetapi tidak dapat dipastikan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis palsu. Karena kondisi dia yang tertuduh mengakibat derajat hadisnya turun mendekati hadis palsu. Nah, jadi teman-teman dari semua fitur-fitur di sini teman-teman bisa mengaplikasinya, bisa apply, bisa dibaca, nggak tahu ini apa nih. Jadi memang ya sepertinya kalau kehidupan Gen Z itu all all you tuh kayak easy bro, mudah gitu ya. Jadi semudah-mudahnya udah dikasih, maka kita harus giat untuk membedah dan mempelajarinya. Bisa lihat diagram sanatnya. Nah, nah, terus kalau bisa kita mau cari ini, kita mau takhrij hadis atau memang ada hadis yang serupa. Gimana sih caranya? Langsung bergeser aja sih ke samping ya dari link ini, geser ke samping. Bisa kita lihat hadis serupa di sini ada berapa? Ada Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Tekan-tekan aja guys, ditekan aja nggak apa-apa. Nah, setelah ditekan, gitu juga sama. Setelah ditekan, perihalnya kita langsung cari ke sanadnya ini gimana. Langsung keluar ya. Nah, di sini juga ada warna pink yang terbaru, pink girl. Oh my God, coba kita nengok warna pink itu apa ya istilahnya. Pink itu guru hafalannya. Nah, jadi kita udah paham ya sekilas fitur-fitur yang ada di Hadisoft. Nah, ini juga sama yang lain-lainnya. Oke, kita coba beralih ke samping. Yaitu di sini ada terkait hadis berdasarkan kedudukannya. Jadi teman-teman mungkin masih awam ya terkait hadis itu gimana, kok hadis itu ada yang sahih, kok hadis itu baik beredar, tapi kita terlalu mengamalkannya. Kadang yang udah beredar itu nggak tentu sahih gitu. Mungkin banyak yang hadis-hadis dhaif, banyak yang hadis-hadisnya itu masih marfu atau maktu. Nah, jadi bingung, coba teman-teman kita buka ini dia. Di sini ada penyandaran hadisnya itu ada kudusi, marfu, mauqus, dan maktu. Nah, ya hadis kudusi itu adalah sesuatu hadis yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disandarkan oleh beliau kepada Robnya. Nah,
ini silsilahnya bisa teman-teman lihat ya. Kalau marfu, silsilahnya beda. Nah, jadi kayak mudah, mudah banget ini ya. Kurang apa lagi gitu ya. Fitur ini emang mempermudah banget mahasiswa-mahasiswa dalam mencari dan menganalisis hadis tersebut. Nah, terus ini udah penyandaran. Kita bisa lihat rep di bawahnya itu adalah gugur sana. Gugur sana itu gimana sih? Nah, kita buka aja. Oke, bisa dilihat ya. Nah, terus di sini juga ada gharib, ada aziz, masyhur, ada mutawatir. Nah, oke. Nah, teman bisa baca untuk informasi yang lebihnya. Kita juga bisa beralih di sini. Nah, di sini itu kita mulai dari hadis Al-Quran. Hadis Al-Quran itu Masya Allah banget ya nih. Udah dikumpulkan data-datanya dan mereka juga udah mengaplikasikan ini Bukhari ada berapa hadis Al-Quran, 703 dan lain-lainnya. Ada hadis Qudsi. Jadi dari yang udah kita hitung berapa tadi kita terdapat dalam hadis soft ini udah diaplikasikan kepada seluruhnya. Jadi udah ditotal-totalkan guys. Jadi kalau kalian mau cari ini termasuk hadis apa, bisa klik langsung di hadis ini. Nah ini ya sampai ke hadis muallak. Selanjutnya ini kita bakal beralih ke fitur sampingnya. Ini dia, ini per tema ya, berdasarkan tema. Bahwasanya mungkin teman-teman mau ambil atau mau bercerita, mau storytelling kepada teman-temannya tentang iman, hadis ilmu, boleh banget. Nah, ini sama ya. Jadi menurutku teman-teman mungkin kalaupun masih awam dan aplikasi ini nggak apa-apa, ditekan-tekan aja, teman-teman baca itu teman-teman udah dapat insightful terkait hadis soft ini. Nah, ini bisa teman-teman misalnya kan menariknya tentang ini bisa teman-teman tambahin ke bookmark atau nah gitu ya. Jadi ini udah lumayan mudah banget gitu. Nah, oke. Ini aku balik lagi ke tampilan pertama. So, misalnya nih, teman-teman dapat tugas gitu. Saya dapat tugas itu coba carikan hadis tentang berbicara. Kita langsung tekan aja, nggak apa-apa. Mau ketik bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Kita ketekan berbicara. Langsung enter atau search. Nah, langsung keluar kan guys. Nah, di sini ada 136 Sahih Bukhari, ada 60 hadis Sahih Muslim, ada sampai Musnad Syafi'i 10 banyak ya, banyak banget berarti. Coba lagi kita cari tentang hadis, hadis apa ya? Kita cari tentang hadis kebersihan, kebersihan. Oke. Nah, ini sedikit ya kalau kita bilang kebersihan ya. Berarti Sahih Bukhari itu ada dua hadis, ditekan aja. Oke, tekan aja. Terus hadis Sunan Nasai juga ada satu. Sunan Ibnu Majah ada empat. Sunan Darimi satu, satu. Nah, satu. Oke. Ini juga dia udah keluar ya, semua emang udah diatur. Nah, di teman-teman bisa. Nah, oke. Nah, di sini juga misalnya nih kitabnya tentang kebersihan. Kita cari kebersihan. Tapi dia tuh langsung keluar, rupanya dia ini kitabnya tentang fitnah. Sunan Ibnu Majah, kitab bab fitnah tentang tegar saat terjadi fitnah. Bisa copy langsung. Oke. Bisa ini request fontnya gimana? Atau ini ada bahasa Arab. Misal nih, aduh nggak paham lagi ini ininya. Nah, itu bisa ya, ini lewat fontnya. Bebas. Teman-teman bisa mau cantik ini tulisannya agensi lah, Algarian, atau font-font apa tuh, monggo. Bebas ya. Oke, kita lanjut di ini. Misalnya teman-teman udah bahasa Indonesia, udah easy banget. Tapi mungkin ada nih, ada anak hadis atau anak-anak tarbiyah yang memang menggunakan basically seperti keyboardnya bahasa Arab. Itu boleh seperti ini. Nah, kalaupun nggak ada keyboard bahasa Arab, yang anak-anak luar konteks tarbiyah atau pendidikan bahasa Arab itu boleh banget gunain gini. Gitu ya. Oke, mungkin aku rasa ini pengenalan tentang hadis soft ini udah cukup. Dan aku rasa ada udah terpenuhi ya dengan hal-hal yang memang teman-teman ingin mencari. Tapi satu hal yang ingin aku bilang ke teman-teman bahwasanya aplikasi ini sangatlah mudah dalam artian mudah dan tidak mempersulitkan kita. Karena mungkin ada beberapa aplikasi yang memang kita harus belajar dan paham akan aplikasi tersebut. Jika aplikasi ini, kalau misalnya kita bilang belajar sendiri kayaknya aman, aman sih. Jadi kita bisa langsung tekan-tekan aja. Jadi memang semuanya itu nggak serba instan. Harus harus ya apa-apa itu harus why, apa-apa itu harus how, apa itu kita harus like. Gimana nih? Nggak. Jadi ya tenang, nggak apa aman aja sih. Soalnya ini nggak nge-blacklist juga ya. Jadi teman-teman mau eh, cari apa atau apapun itu yang dipermudahin. Mungkin cukup sekian pemaparan dari aplikasi aku pada
hari yang berbahagia atau malam atau dimanapun teman-teman yang berada. See you dan terima kasih udah nonton. Thank you for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.